Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Kamelia Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, bila khusus guru-guru saya, senior yang saya hormati dan takdimi, juga semua pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pengajian kitab Ahwalul Insan yang kemarin, kita akan masuk di bab pasal yang pertama, yaitu pasal lahirnya manusia. Hidup manusia mulai lahir sampai meninggalkan alam dhahir melalui proses 6 masa, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, setengah baya dan masa tua, lalu mati tubuh tak bernyawa. Lahirnya bayi tak berpakaian, tak bawa harta dan perhiasan, makan dan minumnya diladeni, sehat dan sakitnya dilayani. Masa bayi umur 2 tahun naik kanak-kanak ke 3 tahun, masa anak sampai 7 tahun, remaja sampai 15 tahun, setelah itu masa dewasa 40 tahun tak terasa, 40 sampai 50, setengah baya dan kurang mampu. Tubuh yang segar menjadi susut, kulit yang kencang jadi keriput, dari 60 dan seterusnya. Masa orang tua sampai ajalnya, rambut yang hitam menjadi putih, giginya ompong asalnya rapi. Para hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, hidup manusia mulai lahir sampai meninggalkan alam zahir, alam nyata, alam yang kita tempati. Ketika kita sudah lahir ke alam dunia, melakukan proses demi proses menjalani kehidupan di dunia, setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini lagi. Ada proses 6 masa ketika kita hidup di dunia. Yang pertama, bayi. Ketika kita lahir, maka kita baru menjumpai alam dunia ini. Kemudian yang kedua, masa anak-anak. Yang ketiga, masa remaja. Yang keempat, masa dewasa. Kemudian setengah baya, yang kelima setengah baya, dan yang keenam adalah masa tua. Kemudian mati, tubuh tak bernyawa. Siapapun manusianya, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat. Semuanya pasti akan kembali kepadanya. Semuanya pasti akan merasakan yang namanya mati.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lahirnya bayi tak berpakaian. Ketika lahir semua manusia, saat bayi tidak ada yang berpakaian. Semuanya tidak berpakaian dalam keadaan tanpa busana, tidak bawa harta dan tidak bawa apa-apa. Bahkan la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Untuk makannya pun disuapi oleh ibunya. Sehat dan sakitnya terus dilayani, dibimbing, dibina, diasuh, dididik oleh kedua orang tuanya. Dalam keterangan kitab ini, masa bayi umur sampai 2 tahun, naik ke kanak-kanak ke 3 tahun, masa anak-anak sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun, anak-anak sudah masuk ke usia sekolah dasar. Kemudian naik kanak-kanak, kemudian remaja sampai 15 tahun. Berarti usia sekolah SD 12 tahun dan keluar SMP atau SLTP 3 tahun, berarti 15 tahun. Setelah keluar dari SMP atau usia 15 tahun, maka manusia atau setiap manusia ini biasanya sudah balik, karena melihat dari batasan untuk laki-laki itu 15 tahun masa baliknya, kecuali yang 15 tahun belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah. Kemudian setelah itu masa dewasa, 40 tahun tak terasa. Terus berjalannya waktu tanpa henti. Jangankan berhari-hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik pun yang terlewat tidak akan pernah kembali. Sampai akhirnya 40 tahun setengah baya. Ketika sudah setengah 40 tahun, badan sudah mulai sering pegal-pegal, rambut sudah memutih, tenaga sudah berkurang, tubuh yang tadinya segar menjadi susut, keriput, sudah tidak kencang lagi. Kulit yang kencang tadinya menjadi peyot. Dari 60 tahun dan seterusnya sampai orang tua, sampai ajalnya. Ketika sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampai akhirnya meninggal, rambut yang tadinya hitam menjadi putih, gigi yang tadinya rapi menjadi ompong. Ini adalah salah satu pertanda bahwa tidak lama lagi hidupnya akan berganti ke alam berikutnya. Tidak ada manusia yang kekal, tidak ada manusia yang abadi. Yang kaya pada akhirnya mati, yang miskin juga mati, yang soleh mati, yang tidak soleh juga mati. Raja mati, rakyat juga mati. Kepala desa, gubernur, bupati, bahkan presiden sekalipun, ketika sudah masa kontraknya hidup di dunia habis, maka saat itulah kematian akan tiba untuknya. Dan semua amal manusia ketika sudah meninggal dunia, maka akan diminta pertanggungjawabkan untuk kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, jangan kita berprasangka hidup hanya sekali dan tidak ada kehidupan selanjutnya. Hidup hanya sekali di dunia, tapi akan ada kehidupan lain setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Ada alam barzah, ada yaumul mizan, ada alam mahsyar, dan lain sebagainya. Itu semua kita akan tempati, akan lewati
satu demi satu. Mudah-mudahan kitab pasal lahirnya manusia sampai meninggal ini memberikan kita gambaran dan mengingatkan kepada kita bahwa sebagus apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah, dan hanya amal soleh yang bisa menyelamatkan kita. Harapan kita dan doa kita bersama, mudah-mudahan kita semua, khususnya kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, harapan yang sangat dinanti ketika kontrak umur kita sudah habis, semuanya mengharapkan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika itu kita bisa menjalaninya dengan tenang, dengan penuh kenikmatan, maka kenikmatan selanjutnya yang akan kita dapatkan yakni dalam kubur, dalam barzah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.